Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, setelah kemarin gue datang dengan video tentang iOS 18.4 di iPhone 13 gue. Sekarang gue tuh pengen share ke kalian bahwa sebenarnya untuk iOS 18.4 itu sebenarnya asik-asik aja loh kalau misalkan diinstal di iPhone 15 Pro ke atas atau iPhone yang memang udah support Apple Intelligence teman-temannya. Nah, jadi informasi buat kalian kalau misalkan untuk iPhone 15 Pro ini sendiri itu tuh udah support yang namanya AI atau Apple Intelligence teman-temannya. Beda dengan iPhone 13 yang lagi ngerekam ini, itu dia nggak dapat AI, jadi kita nggak bisa dapat maksimal banget ya fitur-fitur yang ada di iOS terbaru ini. Nah, jadi di tangan gue ini adalah iPhone 15 Pro yang udah hampir 2 tahun ya ini ya. Hampir setahun guys. Kalau nggak salah bulan depan ini udah setahun loh untuk iPhone 15 Pro kita ini teman-temannya. Ini dia udah night shift, jadi gue turn off kan dulu night shiftnya. Nah, jadi di sini untuk seperti ini teman-temannya. Dan kalau misalkan untuk varian 15 Pro gua ini untuk iOS 18.4-nya itu dia di 3,34 GB kalau nggak salah. Intinya lebih besar iPhone 13 yang lagi ngerekam ini untuk size-nya teman-temannya. Jadi kita masuk langsung ke detail yang ada di iPhone 15 Pro ini teman-temannya. Oke guys, jadi kita langsung masuk ke bagian about. Di sini kalian bisa lihat sendiri 18.4. Di sini memang update-nya udah gue share di iPhone 13 gue kemarin kontennya tentang iOS 18.4. Di sini memang ada beberapa emoji baru dan juga ada beberapa opsi baru seperti di sketch style di image playground. Kemudian ada perbaikan untuk library di foto, albumnya itu dia lebih ke arah lebih teratur ya untuk filternya itu. Kemudian di sini ada berbagai macam fitur-fitur yang memang disematkan dan gua rasa memang bisa dimaksimalkan di iPhone 15 Pro ini teman-temannya. Nah, for your information teman-temannya, nice. Nah, iPhone 12 mini gua ini barusan gua update ke iOS 18.4 dan ternyata sinyalnya muncul lagi teman-temannya. Smartphone gua, kalian bisa lihat sendiri. Ini tiba-tiba sinyalnya muncul setelah gua update iOS guys. Yang menurut gua secara pribadi yang namanya iPhone keblokir sinyalnya memang dia itu random ya, kadang dia muncul kadang dia hilang. Jadi untuk iPhone 12 mini gue ini sinyalnya tuh hilang udah hampir semingguan temen-temennya. Jadi gua biasain aja, santai-santai aja karena dia kadang nyala kadang mati. Dan habis gua update iOS ini dia sinyalnya nyala lagi temen-temennya. Nah, jadi kalau untuk size nya juga 3,3 GB di iPhone 12 mini gue ini, tapi yang gue rasakan di 12 mini ini memang dia panas banget loh habis update. Padahal itu udah gue charge dengan baterai yang lumayan tinggi ya, di angka 70% kalau nggak salah baterainya, tapi setelah di update panas banget loh untuk 12 mini gue ini teman-temannya. Nah, sekarang kita lanjut ke iPhone 15 Pro ini teman-temannya. Nah, sebenarnya yang pengen gue soroti dari iPhone 15 Pro ini dengan penggunaan iOS 18.4 itu lebih berkutat ke yang namanya visual intelligence atau hal-hal yang berhubungan dengan AI ya teman-teman ya. Jadi sejak di update ke 18.4 guys, 15 Pro itu mendapatkan yang namanya visual intelligence. Jadi kalau misalkan kita tarik ke bawah seperti ini, dia tuh yang paling bawah ini teman-teman ya. Nah, ini adalah visual intelligence. Apa sih visual intelligence itu? Jadi kita langsung cek bareng-bareng aja. Kalau misalkan kalian seperti ini, kemudian gua akan foto untuk iPhone 12 mini gua, sini gua capture. Kemudian di sini gua akan tulis pencet search, dia akan menampilkan informasi tentang objek yang telah kita foto seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri, kalian bisa mengumpulkan informasi atau gathering the information tentang objek yang kalian foto teman-teman. Nah, gua akan kasih contoh yang lain lagi teman-teman ya. Oke, sekarang gua akan capture untuk objek yang lain seperti ini teman-teman ya. Gua capture seperti ini, kemudian gua capture. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat dia kemudian search seperti ini teman-teman ya. Nah, oke. Kita akan lihat sendiri nanti dia akan muncul. Nah, kalian bisa lihat sendiri teman-teman ya, jual botol minum tahan panas dan tahan dingin, shopping warehouse, bla 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 guys ya. Jadi menurut gue secara pribadi visual intelligence ini memang sangat-sangat menarik ya di iOS 18.4 ini teman-teman ya. Kemudian kalau misalkan untuk mengaktifkan visual intelligence, kalau misalkan kalian nggak menampilkan di control center, kalian juga bisa menampilkan di yang namanya kalau nggak salah di action button teman-teman. Jadi untuk di action button sendiri di sini kalian bisa lihat sendiri action buttonnya di sini. Kemudian di sini kalian bisa setting yang namanya visual intelligence. Nah, jadi kalau misalkan kalian nggak masukin di control center, kalian bisa masukin di bagian action button nih. Tapi menurut gue secara pribadi ya gue langsung dari control center aja teman-teman ya. Selanjutnya di sini juga ada yang namanya
musik ambient teman-teman. Jadi seperti yang udah di iPhone 13 sama juga. Ada sleep, ada chill, ada productivity, ada well-being. Kemudian AI yang udah gue mention sebelumnya, ada yang namanya visual intelligence teman-teman ya. Nah, selanjutnya di sini gue pengen share ke kalian yang namanya notification prioritize kalau nggak salah teman-teman. Jadi kita bisa memprioritaskan notifikasi yang penting nih. Nah, jadi di sini kita buka langsung ke settings, kemudian kalian ke bagian notifikasi. Di sini notifikasi kalian klik, kemudian di sini ada yang namanya prioritas notification. Ini gue masih turn off kan karena belum gue pakai dan gue rasa kedepannya akan gue pakai. Di sini kalian tinggal turn on kan di sini. Nah, kalian bisa pilih nih untuk prioritas notifikasinya itu dari aplikasi apa. Kalian bisa turn off, bisa turn on. Nah, itu sesuai dengan kebutuhan kalian teman-temannya. Menurut gue secara pribadi, prioritas notifikasi ini adalah sebuah hal yang sangat penting. Karena kadang-kadang kita itu chattingannya itu kadang-kadang ketimpa sama SMS, kemudian ketimpa sama mungkin notifikasi dari dompet digital kita atau promo dari Tokped atau Shopee dan lain-lain teman-temannya. Jadi dengan adanya notifikasi prioritas ini menurut gue memang sangat membantu teman-temannya. Nah, selanjutnya juga sama kalau misalkan di App Store sekarang itu kita udah bisa meresum atau pause download kita seperti ini. Ini kan kita lagi ngedownload guys ya. Nah, ini ada yang namanya logo pause. Jadi kalau misalkan kalian pause, di sini ada yang namanya resum teman-teman ya, atau dilanjutkan. Kalau misalkan ingin kalian hapus, kalian tinggal klik aja seperti ini dan juga kalian namanya cancel download. Jadi dia akan normal seperti ini lagi teman-teman ya. Oke, selanjutnya dari Image Playground sekarang udah ditambahkan yang namanya menu sketch teman-teman. Sebelumnya tuh di Image Playground ini itu cuman pilihannya ada dua, yaitu kalau nggak salah animasi sama illustration. Sekarang kita udah ada mode sketch. Gue nggak pernah sih pakai ini teman-teman. Jadi buat kalian yang memang suka dengan hal seperti ini, gue rasa akan sangat membantu teman-teman. Apalagi kalau misalkan kalian memang suka dengan yang namanya art. Tapi buat gue secara pribadi ya ini bukan sebuah hal yang memang gue pakai teman-teman. Jadi walaupun dia datang dan hadir di 18.4 ini, tapi ya percuma gue nggak pakai teman-teman ya. Tapi so far menurut gue secara pribadi bagus teman-teman, walaupun memang gue nggak terlalu paham ya tentang fitur-fitur yang ada di 18.4 ini, terutama untuk iPhone 15 Pro ke atas teman-teman ya. Kemudian di bagian album juga kalian bisa setting dengan cara yang terbaru teman-temannya. Sekarang kalian bisa pencet klik seperti ini, bisa kalian sort dengan modified date, sort by name, sort by custom order, ada key fotonya juga. Ini tergantung dengan keinginan kalian teman-temannya. Yang menurut gue secara pribadi memang sekarang itu untuk di foto sendiri di filter teman-temannya. Jadi kalian bisa menentukan albumnya yang mana aja nih yang ingin kalian save teman-temannya. Gue sih memang nggak terlalu detail ya tentang urusan memfoto seperti itu, mau dibikin album seperti apa, tapi seenggaknya buat kalian yang memang orangnya rapi, menurut gue itu berguna juga loh teman-teman ya. Oke, sekarang gue masuk ke bagian baterai. Kalau menurut gue secara pribadi baterainya ini tidak ada penurunan sama sekali, tetap di angka 91% teman-teman ya. Dan juga kalau untuk pemakaian sehari ini menurut gue secara pribadi tidak ada perubahan yang signifikan, karena sehari-hari ini dipakai sama ibu bos. Jadi ibu bos hari ini jalan-jalan ke Ubud teman-temannya. Jadi dari pagi sampai malam teman-temannya, dan ini untuk baterainya ya biasa aja. Kamu bocas ya, Dek? Kamu nggak sampai ngecas. Nah, jadi beliau bawa charger dari siang rencananya mau jalan-jalan, tapi ternyata setelah dipakai iPhone-nya itu seharian itu ternyata tidak ada pengecasan sama sekali. Jadi di sini gue pengen ngecek untuk dari pemakaian teman-temannya. Di sini tuh pemakaian hari ini tuh jadi ini tuh sedikit banyaknya last charge-nya itu ya tadi pas baru pulang teman-temannya. Jadi pas jalan-jalan seharian ini memang mungkin karena nggak terlalu sering pakai iPhone, jadi memang nggak terlalu dimainkan dan baterainya juga nggak terlalu turun drastis. Tapi setelah gue diskusi sama ibu bos, katanya sih biasa aja, tidak ada peningkatan yang signifikan dan atau juga penurunan sama sekali nggak ada. Jadi gue bisa simpulkan secara sekilas untuk saat ini untuk baterainya tuh biasa-biasa aja. Tapi kalau untuk suhu panas, gue ngerasa di iPhone 15 Pro ini dia lebih sensitif ya dibandingkan dengan iPhone 13 gua. Jadi kalau untuk 15 Pro di 18.4 ini suhu panasnya sedikit lebih munculnya tuh sering sih menurut gua secara pribadi. Karena gua ngerasa sekilas aja gua pegang seperti ini tuh hangat panasnya tuh dia muncul tiba-tiba ya. Dibandingkan dengan iPhone 13 gua yang adem banget, 15 Pro ini untuk suhu panasnya tuh memang dia lebih sedikit sensitif teman-temannya. Nah, kemudian kalau misalkan untuk dari sisi kamera di sini untuk transisi yang katanya orang banyak banget yang mengalami jedak-jeduk, ternyata di iPhone gua ini ternyata nggak terlalu parah jedak-jeduknya ya.
ada sedikit jedak-jeduknya, tapi ini masih cukup smooth menurut gue secara pribadi, smooth banget. Tapi memang dari 0,5 ke 1 itu memang ada sedikit jedak-jeduknya, tapi menurut gue fine, nggak terlalu parah sama sekali teman-temannya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian bugs. Kalau menurut ibu bos harian dia pakai iPhone 15 Pro ini dengan iOS 18.4 terbaru, tidak ada bugs sama sekali kecuali satu hal, WhatsApp. Jadi notifikasi di WhatsApp ini pas dia muncul notifikasi, ting pas kalian klik teman-temannya, dia akan langsung membuka WhatsApp seperti biasa, tapi dia akan scroll langsung ke bawah seperti ini secara otomatis. Jadi harus di close dulu sebentar, baru kita buka lagi, dia akan normal lagi. Jadi untuk sementara itu aja bugs yang bisa gue share ke kalian tentang WhatsApp, yang pas ada notifikasi kalian harus buka dari notifikasinya, pas kali kita buka notifnya itu dia langsung scroll sendiri ke bawah semua chatnya itu teman-temannya. Nah, jadi sekian sih yang bisa gue share ke kalian tentang 18.4 di iPhone 15 Pro. Menurut gue asik sih, 18.4 itu memang asik untuk iPhone yang sudah support yang namanya AI atau Apple Intelligence teman-teman ya. Nah, jadi di sini sebelum gue akhiri video ini, gue juga pengen ngecek nih kalau untuk iPhone 15 Pro ini berapa ya kalau untuk size dari iOS-nya. Wow, iOS-nya itu ternyata 18,81 GB. Ini nggak bisa maksudnya ini gua nggak kaget sama sekali, karena memang yang namanya Apple Intelligence ya, yang memang difokuskan sama Apple itu pasti akan memakan banyak storage di iPhone kita teman-temannya. Dan juga untuk sistem datanya cuma 7 GB. Bandingkan aja dengan iPhone 12 mini gua ini yang cuman di angka, coba gua cek teman-temannya sini, untuk iPhone storage gua itu di 11 GB doang guys ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri seperti ini teman-temannya. Nah, sekian video tentang 15 Pro yang sudah menggunakan 18.4. Asik sih, gue suka banget ya. Gue suka aja sih dengan 18.4 yang ada di 15 Pro ini. Dan menurut gue secara pribadi, kalau bugsnya cuma sekadar di WhatsApp seperti itu, gue rekomendasiin kalian untuk update sih teman-temannya. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat teman-temannya. Bye bye guys.